Halo murid-murid semuanya, bertemu kembali bersama Miss Ri di video pembelajaran PKN kelas 5. Nah murid-murid, minggu lalu kalian sudah memahami apa itu hak, apa itu kewajiban, dan mengapa harus bertanggung jawab di dalam melaksanakan kewajiban. Nah murid-murid, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas materi yang ada di buku cetak halaman 49 sampai halaman 58. Pada pembelajaran ini kita akan membahas mengenai pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai masyarakat. Simak video pembelajaran berikut dengan baik ya. Murid-murid, pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi yang ada di buku cetak halaman 49 sampai halaman 58. Materi yang akan dibahas adalah pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Pelaksanaan hak sebagai warga masyarakat. Nah, murid-murid, pada video pembelajaran sebelumnya, kalian sudah menyimak dan memahami apa saja hak sebagai warga masyarakat. Dengan begitu, kita dapat menerima semua hak dengan baik. Jangan sampai hak kita dilanggar oleh orang lain. Jika ada hak yang terlanggar, keseimbangan hidup kita akan terganggu. Coba murid-murid lihat pada gambar berikut. Kita perlu menyadari hak yang kita miliki di jalan raya. Trotoar menjadi hak pejalan kaki untuk dapat berjalan dengan aman. Jika ada orang yang melanggar hak kita, kita perlu memberitahunya secara baik-baik. Pelaksanaan kewajiban sebagai warga masyarakat. Kewajiban tidak dapat dipisahkan dari hak. Kita perlu melaksanakan kewajiban untuk memperoleh hak. Dengan melaksanakan kewajiban, kita juga membantu agar hak orang lain tetap terpenuhi. Contoh dari kewajiban sebagai warga masyarakat, menaati peraturan dan rambu-rambu lalu lintas. Pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah murid-murid, pada pembelajaran sebelumnya, Miss sudah jelaskan kepada kalian perbedaan dari hak dan kewajiban. Miss juga sudah jelaskan bahwa kewajiban harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Mengapa harus dengan tanggung jawab? Agar kewajiban yang kita laksanakan terasa lebih ringan. Contohnya, kewajiban murid tetap menjaga kebersihan kelas agar nyaman digunakan pada saat belajar. Murid-murid juga bertanggung jawab melakukan piket membersihkan kelas secara bergantian. Nah, murid-murid, itulah penjelasan mengenai pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, sekarang kita akan membahas hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang terkandung dalam peraturan. Peraturan tentang warga negara dan penduduk. Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang adalah contoh negara-negara yang ada di dunia. Setiap negara pasti memiliki warga negara. Warga negara adalah penduduk suatu negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Murid-murid semuanya, kita adalah warga negara Indonesia. Tetapi siapa sajakah yang dapat menjadi warga negara Indonesia? Peraturan tentang warga negara Indonesia terdapat di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 26 ayat 1. Orang yang dapat menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Peraturan tentang agama dan kepercayaan. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab
berkaitan dengan agama dan kepercayaan yang tercantum dalam Pancasila Sila Pertama dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 1 dan 2. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab meliputi yang pertama, hak untuk beribadah, kedua, kewajiban untuk menghormati teman yang sedang beribadah, ketiga, tanggung jawab untuk tidak membedakan teman berdasarkan agama yang dianut, dan yang keempat, tanggung jawab untuk mempererat kesatuan antar umat beragama. Selanjutnya yaitu peraturan tentang sosial dan budaya. Nah, murid-murid, kamu tentu sudah tahu bahwa Indonesia memiliki beragam suku, bangsa, dan budaya. Masyarakat Indonesia juga memiliki mata pencarian yang bermacam-macam. Namun, walaupun seperti itu, hak dan kewajiban setiap warga negara sama. Tidak ada satu suku, budaya, atau jenis pekerjaan yang kedudukannya lebih tinggi dari yang lain. Tidak ada orang yang pemenuhan haknya didahulukan dari yang lain. Setiap orang juga tidak boleh melalaikan kewajibannya karena kedudukannya. Nah, murid-murid, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengatur supaya hak dan kewajiban setiap warga negara tetap seimbang. Contoh keseimbangan antara hak dan kewajiban warga masyarakat terkandung dalam undang-undang tersebut sebagai berikut. Hak untuk memperoleh pendidikan, kewajiban untuk mengikuti pendidikan, hak untuk menikmati kebudayaan nasional, dan kewajiban untuk melestarikan kebudayaan nasional. Selanjutnya, peraturan tentang ekonomi dan politik. Pertama sekali, Miss akan jelaskan mengenai peraturan tentang ekonomi. Negara berkewajiban menyejahterakan rakyat, sedangkan rakyat memiliki kewajiban untuk bekerja dan membangun negara. Hak dan kewajiban dalam bidang ekonomi diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa tindakan yang dapat kita lakukan sesuai dengan undang-undang tersebut adalah yang pertama, menghemat air dan listrik. Tidak menyalakan air atau listrik saat tidak diperlukan. Kemudian tindakan yang kedua, menyisihkan uang saku untuk ditabung. Nah, selanjutnya Miss akan jelaskan peraturan tentang politik. Semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Setiap warga wajib mematuhi aturan hukum. Jika melaksanakan kewajiban dengan mematuhi aturan hukum, warga mendapatkan hak akan kehidupan yang tertib dan adil. Jika tidak mematuhi aturan hukum, mereka harus dikenakan sanksi. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang politik dalam Pasal 27 Ayat 1 dan Pasal 28. Tindakan yang dapat dilakukan sesuai dengan undang-undang tersebut adalah menghormati pendapat orang lain yang berbeda dari kita, dan memperlakukan teman dengan setara, tanpa membeda-bedakan agama maupun suku bangsanya. Yang terakhir adalah peraturan tentang pertahanan dan keamanan. Kewajiban negara adalah melindungi hak-hak warga negaranya yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 Ayat 1. Sebagai balasannya, warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk membela negara Indonesia, mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Beberapa tindakan yang dapat kita lakukan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yaitu, yang pertama, mengikuti upacara bendera dengan tertib. Kedua, menggunakan produk buatan dalam negeri. Ketiga, menaati peraturan dan hukum yang berlaku. Keempat, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air. Dan yang terakhir, belajar dengan giat agar kelak dapat membangun negara Indonesia. Nah, murid-murid, itulah penjelasan mengenai pelaksanaan hak,
kewajiban, dan tanggung jawab sebagai masyarakat. Kalian sudah paham ya? Kalian harus memahaminya dan ingat penjelasan untuk hari ini. Nah, murid-murid, sampai di sini pembelajaran kali ini. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Bye.